Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnata Darmawan dari kelas 13 teori 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membedakan transistor yang baik dan yang rusak. Nah, sebelum kita masuk ke cara membedakan transistor yang baik dan yang rusak, kita pertama-tama perkenalan dulu nih dengan apa itu transistor, lalu yang selanjutnya kita baru menjelaskan bagaimana cara membedakan transistor yang baik dan yang rusak. Oke? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu transistor? Nah, transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, seperti sebagai penguat, pengendali, penyeara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Contohnya adalah televisi, komputer, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, aku akan menampilkan gambar transistor. Nah, di sini transistornya ada jenis PNP dan NPN. Nah, apa sih PNP itu? PNP itu adalah singkatan dari positif, negatif, dan positif. Sementara NPN adalah negatif, positif, dan negatif. Begitu teman-teman. Nah, di transistor ini mempunyai 3 kaki, yaitu emitter, ini basis, dan yang satu lagi adalah kolektor. Nah, fungsinya apa sih? Gitu. Fungsinya yang pertama, emitter ini untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Nah, yang kedua ada basis, itu berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Nah, yang terakhir ada kolektor, itu berperan sebagai saluran bagi muatan negatif dari dalam transistor, gitu teman-teman. Nah, ini nih tipe PNP. Itu ada emitter, basis, dan kolektor. Yang tipe NPN ada kolektor, basis, dan emitter. Nah, kalau PNP itu tanda panahnya masuk ke dalam, tapi kalau NPN itu tanda panahnya masuk keluar. Nah, terus inputnya apa sih Kak buat PNP dan NPN? Nah, untuk PNP itu dia inputnya adalah negatif, sementara NPN itu dia inputnya positif. Nah, bisa taunya dari mana, Kak? Nah, kita lihat nih di tengahnya itu huruf apa. Nah, N kan, kalau di NPNP, di NPN itu ada P. Nah, dia inputnya positif gitu. Kalau di PNP itu dia inputnya negatif. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Langsung ke pembahasan bagaimana sih cara membedakan transistor yang baik dan yang rusak. Oke, di sini kita akan menguji transistor menggunakan multimeter ya teman-teman. Kalian bisa praktekkan di rumah ya, kalau kalian punya transistor sama multimeternya. Oke, kita masuk ke step 1. Itu basis ke emitter. Nah, kita kaitkan prob positif dari multimeter ke base transistor. Kaitkan prob negatif mengarah ke emitter transistor. Untuk transistor NPN yang baik, multimeter harus menunjukkan penurunan tegangan antara 0,45 volt dan 0,9 volt. Jika kamu menguji transistor PNP, kamu akan melihat OL atau over limit. Selanjutnya, step kedua itu ada basis ke kolektor. Pertahankan prob positif pada basis dan tempelkan prob negatif ke kolektor. Untuk transistor NPN yang baik, multimeter harus menunjukkan penurunan tegangan antara 0,45 volt dan 0,9 volt. Jika kamu menguji transistor PNP, kamu akan melihat OL atau over limit. Nah, cara yang ketiga itu emitter ke basis. Kaitkan prob positif pada multimeter ke emitter transistor. Kaitkan prob negatif mengarah ke basis transistor. Untuk transistor NPN yang baik, kamu akan melihat OL over limit. Jika kamu menguji transistor PNP, multimeter harus menunjukkan penurunan tegangan antara 0,45 dan 0,9 volt. Lanjut. Kita ke step 4. Kolektor ke basis. Kaitkan prob positif dari multimeter ke kolektor. Kaitkan prob negatif mengarah ke basis.
Untuk transistor NPN yang baik, kamu akan melihat OL atau over limit. Jika kamu menguji transistor PNP, multimeter harus menunjukkan penurunan tegangan antara 0,45 volt dan 0,9 volt. Dan yang terakhir, itu step kelima adalah kolektor ke emitter. Kaitkan meteran positif mengarah ke kolektor. Maksudnya meteran itu adalah probe ya teman-teman, dan meteran negatif dan probe yang negatif mengarah ke emitter. Transistor NPN atau PNP yang baik akan membaca OL atau over limit pada multimeter gitu teman-teman. Tukar prospek positif untuk emitter dan negatif ke kolektor. Sekali lagi, transistor NPN atau PNP yang baik harus membaca OL atau over limit gitu teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya, kamu mungkin juga dapat menggunakan penurunan tegangan untuk menentukan pin mana yang merupakan emitter pada transistor yang tidak ditandai, karena persimpangan basis pemancar biasanya memiliki penurunan tegangan yang sedikit lebih daripada persimpangan basis kolektor. Gitu teman-teman. Nah, ada sedikit catatan di sini. Pengujian ini hanya memverifikasi bahwa transistor tidak konsleting atau terbuka. Tidak menjamin bahwa transistor beroperasi dalam parameter yang telah dirancang. Pengujian ini hanya boleh dilakukan untuk membantu memutuskan apakah kamu perlu mengganti atau beralih ke komponen berikutnya. Tes ini hanya berfungsi pada transistor bipolar. Kamu perlu menggunakan metode yang berbeda untuk menguji FITS atau FETS gitu teman-teman. Ya, sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan di rumah aja, oke? See you on the next video. Bye-bye teman-teman.